Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, salam kebajikan. Bersama saya Sal, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan materi terkait dampak penjajahan terhadap Jepang terhadap Indonesia di bidang ekonomi. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu awal mula masuknya Jepang ke Indonesia. Diawali dengan serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii, pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia Kedua. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke area selatan, yaitu Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Tujuannya Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapat cadangan, logistik, dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati pada Jepang. Namun sayangnya, sikap baik tersebut hanya bertahan sementara. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Berikut ini kami akan menjelaskan salah satu dampak penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu di bidang ekonomi. Dampak pertama, ada sistem autarki. Sistem ini diterapkan dengan tujuan agar setiap daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun ternyata sistem autarki ini membuat bangsa Indonesia semakin menderita. Karena rakyatnya harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan segala bentuk kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Dampak yang kedua, setoran wajib. Setoran wajib ini dihimpun dalam lembaga Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai, atau disebut juga dengan koperasi pertanian, di mana pada saat itu rakyat diwajibkan untuk melakukan setoran kepada pemerintahan Jepang sebanyak 30% pendapatan yang mereka peroleh. Di bidang ekonomi pertanian, pemerintah Jepang hanya memperhatikan beberapa tanaman seperti jarak dan kina karena dapat berguna bagi keperluan perang. Namun hal itu mengakibatkan krisis pangan dan sandang rakyat di Indonesia. FYI, karena tanaman jarak dapat digunakan untuk pelumas mesin dan tanaman kina untuk pengobatan anti malaria. Ada pula romusa. Buruh atau pekerja adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada penjajahan Jepang di Indonesia di tahun 1942 sampai 1945. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Akibat adanya romusa, banyak lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, muncul wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh. Kesimpulannya adalah eksploitasi kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi zaman pendudukan Jepang adalah yang pertama sistem autarki, yang kedua setoran wajib, yang ketiga pertanian, dan yang keempat adalah rumusan. Sekian informasi dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.